Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fitri Nur Alifa dari Prodi PGSD dengan NIM 221170010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan pada mata kuliah Teknososiopreneur dengan dosen pengampu Ibu Dr. Inanpi Hidayati Sumiasi, SPMSI. Pertama, saya akan membahas definisi dari technopreneurship. Secara bahasa, technopreneurship merupakan suatu gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Namun, secara istilah, merupakan sebuah usaha di mana melakukan penggabungan kecanggihan teknologi dengan kemampuan berwirausaha untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Seseorang yang menggeluti bidang bisnis ini itu disebut technopreneur. Biasanya, technopreneurship itu marak di kalangan pemuda dengan ide-ide inovasi untuk menciptakan ladang bisnis baru. Oleh karena itu, karakter umum dari technopreneurship itu merupakan transformasi dan integrasi teknologi dalam hampir setiap kegiatan operasional bisnis. Setelah membahas definisi dari technosociopreneurship, saya akan membahas tujuan technosociopreneurship. Itu ada 3. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Dan yang ketiga, mendorong kewirausahaan pada generasi muda. Namun, pada 3 tujuan tersebut terdapat tujuan utama dari technopreneurship, yaitu bisa menggunakan teknologi secara optimal dalam bisnis yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemajuan teknologi ini, adanya pemanfaatan teknologi dalam sebuah bisnis, itu tentu mendukung adanya perkembangan dan kemajuan inovasi teknologi itu sendiri. Yang mana hal ini akan dinilai akan mendorong percepatan teknologi yang tidak hanya bermanfaat bagi bisnis, tapi juga buat masyarakat dan negara. Lalu yang kedua, itu membuka kesempatan kerja, di mana terlepas dari adanya integrasi teknologi dalam bisnis, tenaga kerja manusia itu masih dibutuhkan di dalam sebuah usaha, di mana melalui perkembangan technopreneurship itu jumlah tenaga kerja untuk diserap makin tinggi, jadi makin banyak peluang untuk orang-orang bekerja. Lalu yang ketiga adalah mendorong kewirausahaan pada generasi muda, di mana technopreneurship ini merupakan jenis usaha yang identik dengan anak-anak muda dengan segala bentuk dan inovasi dan kreativitasnya. Nah, perkembangan technopreneurship ini semakin berkembang dan akan mendorong dan juga memotivasi anak muda untuk menciptakan inovasi itu sendiri. Selanjutnya adalah perbedaan entrepreneur dan technopreneur. Di sini perbedaan utama entrepreneur dan technopreneur itu terletak pada bidangnya masing-masing, di mana entrepreneur itu berfokus pada bisnis secara menyeluruh, sedangkan technopreneur itu berfokus pada teknologi dan inovasinya. Keduanya ini juga terletak pada penggunaan teknologi pada technopreneurship. Sementara itu, entrepreneurship itu menggunakan model bisnis konvensional yang menawarkan produk, barang, atau jasa, yang mana biasanya seorang technopreneur itu akan menawarkan sebuah terobosan baru sebagai produknya. Ini ada contoh technosociopreneurship. Itu pertama ada Gojek, di mana Gojek ini merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan layanan seperti transportasi online, memesan makanan, pembayaran non tunai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada Tokopedia, di mana Tokopedia ini merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan layanan yang memudahkan seseorang untuk berbelanja tanpa harus mengunjungi toko. Lalu yang ketiga ada Ruang Guru. Nah, Ruang Guru ini perusahaan teknologi yang berada di dalam dunia pendidikan dan memudahkan masyarakat atau siswa untuk menerima pembelajaran dengan mudah. Lalu yang keempat ada Halodoc. Halodoc ini merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang kesehatan. Lalu yang kelima ada Traveloka, di mana Traveloka ini perusahaan teknologi yang menyediakan layanan untuk memudahkan seseorang berpergian tanpa perlu repot-repot, dan adanya Traveloka ini untuk memudahkan mereka untuk berpergian. Lalu yang kelima ada Traveloka. Nah, Traveloka ini merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan layanan untuk memudahkan seseorang untuk berpergian. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.